Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah maba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Beberapa hari ke belakang, Tasikmalaya itu sedang ramai karena kedatangan Ahmad Dhani. Biasa kalau di daerah melihat orang yang dari ibu kota, apalagi artis, itu kan heboh. Heboh itu. Lalu kemudian kehebohan itu dimanfaatkan oleh Dhani untuk mengkampanyekan istrinya dan mengkampanyekan Prabowo Subianto. Padahal di lingkungan TNI AU kan kurang ajar, ramai itu. Wilayah yang mestinya netral, lalu Ahmad Dhani kampanye di sana, dan itu membuat marah TNI AU. Berani betul ini si Dhani. Hingga pada akhirnya Ahmad Dhani itu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, guys, dan semuanya, terutama jajaran Angkatan Udara Republik Indonesia. Saya ingin mengucapkan kata permintaan maaf karena kemarin di Tasikmalaya saya telah melanggar etika yang seharusnya saya tidak boleh lakukan, yaitu mengkampanyekan Prabowo Presiden di daerah militer, khususnya Angkatan Udara, yang seharusnya menjadi daerah netral. Juga saya mengkampanyekan istri saya sebagai caleg daripada Partai Gerindra di Garut dan Tasikmalaya. Saya anjurkan untuk mencoblos. Harusnya nggak boleh, karena itu daerah militer yang harusnya netral. Apapun itu, saya minta maaf dan saya berjanji saya tidak akan melakukan lagi mengkampanyekan Prabowo di lingkungan Angkatan Udara. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak akan melakukannya lagi. Mohon maaf, saya tujukan kepada Bapak Dan Lanut di Tasikmalaya, juga langsung Kepala Staf Angkatan Udara di Mabes, juga langsung Panglima TNI di jajaran pemerintahan Bapak. Kita coba nih baca beritanya ya. Ahmad Dhani sesumbar akan naikkan pangkat Dandim, Kapolda dan Kapolres jika Gerindra menang di pemilu 2024. Aksi Punggawa Dewa 19 Ahmad Dhani kampanye di Kompleks TNI AU Lanud Wiryadinata, Tasikmalaya, Jawa Barat tuai kontroversi. Ahmad Dhani mengkampanyekan istrinya Mulan Jameela yang akan bertarung di Pileg 2024 nanti. Selain itu, Ahmad Dhani juga kampanyekan Gerindra di pemilu 2024 mendatang. Bahkan Ahmad Dhani sesumbar akan menaikkan pangkat Dandim, Kapolres, dan Kapolda jika Gerindra menang di pemilu 2024. Hati-hati ya, ini kampanye gelap ini namanya. I.O. konser musik Dewa 19 angkat bicara soal viralnya aksi kampanye yang disampaikan Punggawa Dewa 19 yakni Ahmad Dhani dalam konser yang dihelat di Kompleks TNI AU pada hari Sabtu kemarin ya. Aksi Ahmad Dhani yang mengkampanyekan istrinya yakni Mulan Jameela yang merupakan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Dapil Tasikmalaya dan Garut itu sontak menjadi viral di jagat maya lantaran kampanye dilakukan di kompleks militer yang notabene harus dijaga kenetralannya dalam pemilu 2024. Andre Saputra mengatakan aksi kampanye yang dilakukan Ahmad Dhani itu membuat pihak promotor kaget. Si Dhani memang makanya repot ya. Kalau kemudian dia kan penyanyi, backgroundnya sebagai seorang penyanyi, legend. Tapi ketika masuk ke ruang politik, ya, maka seringkali menghilangkan jati dirinya sebagai seorang penyanyi. Bayangkan di konser, di panggung konser, di lingkungan TNI AU, sempet-sempetnya dia kepikiran kampanye. Artinya, saya melihat nilai seni dari Dhani itu udah hilang. Yang ada otaknya itu strategi untuk memenangkan, strategi untuk memenangkan.
bukan dilandaskan pada nilai, tetapi pada hasrat berkuasa. Sementara kita tahu kalau seniman itu segala sesuatunya harus disandarkan pada nilai. Pada nilai. Ini kan enggak. Dan itu sudah entah. Sebagai seorang senimannya, saya kira udah hilang. Yang ada sebagai seorang politisi. Pasalnya, seluruh panitia sudah melakukan briefing dengan manajemen bahwa jangan ada aksi kampanye apapun terkait politik. Jadi aksi itu di luar konsep konser ya. Bagi kami, kejadian itu kurang mengenakan dan benar-benar membuat kami kaget. Itu murni aksi spontan Ahmad Dhani secara personal. Makanya hati-hati kalau mau ngundang artis yang backgroundnya itu politisi. Jangan-jangan konsernya dipakai panggung untuk berkampanye. Akhirnya nilai-nilai musik, nilai-nilai seninya hilang. Karena ada hasrat kampanye. Apalagi ini tidak sama sekali memperhitungkan bahwa itu adalah wilayah netral mestinya. TNI AU sesumbar akan menaikkan pangkat. Emangnya orang itu bodoh gitu? Hanya karena Anda merasa tokoh nasional, legend di bidang seni, lalu seenaknya datang ke Tasikmalaya, sesumbar di wilayah TNI AU, wah, seolah-olah menganggap bahwa masyarakat itu bodoh, tidak peka, tidak melek politik. Akhirnya viral kan. Andre menjelaskan, pasca kejadian pihaknya langsung mendapat teguran dari Komandan Lanud yang saat itu sedang menonton konser bersama puluhan ribu penonton. Sekali lagi saya katakan, hei Bung, masyarakat ini sekarang sudah cerdas. Sudah cerdas, sudah nggak bisa kemudian dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi. Kayak gitu. Dan satu lagi yang penting. Dhani itu sekarang menurut saya sudah bukan lagi murni sebagai seorang seniman. Sebagai seorang musisi. Yang segala sesuatunya mengedepankan nilainya. Dia sudah berubah menjadi seorang politisi. Maka kalau mau ngundang dia, ya udah aja sebagai seorang politisi. Bukan sebagai seorang penyanyi. Kalau ngundang dia sebagai seorang penyanyi, akhirnya panggungnya itu dipakai kampanye. Tidak disandarkan lagi pada nilai. Tidak disandarkan lagi pada seni. Ya, tetapi disandarkan pada kepentingan politik. Disandarkan pada nafsu kekuasaan. Itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi yang lainnya. Untuk hati-hati di dalam mengundang siapapun aja. Jangan sampai harapan kalian tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Karena sudah mulai kan artis-artis pada nyaleg sekarang. Komedian-komedian nyaleg sekarang. Ya kalau mau ngundang dia sebagai seorang komedi, sebagai seorang artis dan segala macamnya. Lalu Anda mengharap jangan sampai itu dipakai panggung untuk kampanye. Kontraknya mesti jelas. Atau yang lebih aman, jangan panggil, jangan undang. Kalau untuk momen nyanyi, jangan undang. Apalagi sekarang di musim-musim kampanye, jangan undang artis yang politisi. Jangan undang komedian yang politisi. Karena pasti hasrat untuk kampanyenya gede tuh. Jadi kampanye gratis kan. Konser kan mungkin kalian itu membayar kan. Itu Dhani. Nah, dipakai panggung untuk kampanye kan. Mendapatkan bayaran, mendapatkan panggung untuk kampanye. Untung betul tuh. Tapi salahnya kali ini di lingkungan TNI AU. Artinya sudah menabrak nilai-nilai itu. Sudah nggak dia hitung bahwa ini lingkungan netral atau tidak dan segala macamnya. Besar itu hasrat sebagai seorang politisi muncul tuh dari Dhani. Akhirnya kita harus berkesimpulan bahwa Dhani itu sudah susah kita bayangkan sebagai seorang seniman. Udah aja sekarang Dhani itu sebagai seorang politisi. Kita harus paham itu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.